Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurniasari dengan NIM 19070160074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Asesmen Psikologi. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikodiagnostik 1 dengan dosen pengampun Ibu Luki Ade Sesiani, MPSI Psikolog. Yang pertama ada batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen. Yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen. Yang ketiga adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan kliennya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Ini mencakup di bab 5. Nah, di bab 5 ini menjelaskan tentang pembicaraan layanan psikologi hanya kepada pihak yang terlibat dan atas persetujuan pemilik data. Dan jikapun diperlukan untuk pihak lainnya hanya atas persetujuan dari pemakai layanan psikologi atau penasehat hukum. Nah, serta penggunaan layanan psikologi yang masih di bawah umur wajib mendapat persetujuan oleh orang dewasa, sebab seorang psikologi atau ilmuwan psikologi wajib melindungi kliennya. Seorang psikolog tidak saling berbagi data kliennya kepada psikolog lainnya kecuali atas izin dari kliennya tersebut. Yang kedua ada pengungkapan kerahasiaan data dimuat di bab kelima. Ini berisi tentang psikolog tetap melindungi data kliennya walaupun kliennya sudah meninggal dunia atau tidak memiliki hubungan keterkaitan lagi dengan psikolog tersebut. Yang kedua adalah psikolog dapat membuka data kerahasiaan kliennya tanpa persetujuan kliennya hanya dalam rangka keperluan hukum atau keperluan darurat lainnya. Selanjutnya ada penjelasan biaya dan batasan. Ini dimuat di bab ke-7, berisi tentang sebelum melakukan layanan asesmen, itu perlu dijelaskan tentang hak, kewajiban, dan imbalan untuk seorang psikolog. Nah, jika seorang psikolog tidak menerima imbalannya sesuai dengan kesepakatan di awal, maka psikolog tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut imbalannya. Meskipun belum menerima imbalan, seorang psikolog tidak dapat menahan catatan kliennya untuk kepentingan darurat. Nah, selanjutnya, ketika layanan psikolog digunakan untuk kegiatan sosial, seorang psikolog wajib menjunjung tinggi profesionalitas. Selanjutnya ada penggunaan asesmen dimuat di bab ke-11. Ini berisi tentang konstruksi tes, yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya adalah administrasi dan kategori tes administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Selanjutnya adalah asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Psikologi perlu dilakukan oleh pihak yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, pembahasan yang kedua mengait tentang hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang pertama ada perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memperoleh persetujuan untuk melakukan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lainnya sebagaimana dinyatakan di dalam standar informed consent. Ini dimuat di pasal 64 mengenai informed consent dalam asesmen. Selanjutnya ada memilih instrumen yang akan digunakan. Ini dimuat di pasal 63 mengenai penggunaan asesmen. Yang ketiga ada validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada analisis data dan penggunaan alat. Nah, penggunaan alat dalam psikodiagnostik ini ada 4. Yang pertama ada kategori A, di mana di kategori A ini
tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Yang kedua ada kategori B, yaitu tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Yang ketiga ada kategori C, tes ini membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Nah, terakhir ada kategori D yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman standar psikologi dalam pengalaman 1 tahun disupervisi oleh seorang psikolog dalam penggunaan alat tersebut. Nah, alat-alat yang digunakan di dalam asesmen analisis data ini dimuat di pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Selanjutnya ada psikolog dalam menginterpretasikan hasil asesmennya. Di sini maksudnya adalah psikolog harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan berupa karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasinya, bahasanya, perbedaan budaya. Hal ini memungkinkan dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi sebuah keputusan asesmen. Ini dimuat di pasal 65 terkait tentang interpretasi hasil asesmen. Nah, pembahasan yang ketiga adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan kliennya. Ini dimuat di bab keempat mengenai tentang hubungan antar manusia. Di pasal ke-13 mengenai sikap profesional ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ada mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua ada melindungi layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang ketiga melindungi pemakaian layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Yang keempat ada mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian layanan tersebut. Yang kelima ada dalam hal pemakaian layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, maka pemakaian layanan tersebut harus diberitahu. Di pasal ke-14 ada tentang pelecehan. Nah, dimaksud dari perilaku pelecehan itu adalah sebuah tindakan yang tidak dihendaki, tidak sopan dan menimbulkan rasa sakit hati dan dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, dan mengandung permusuhan. Dalam hal psikologi atau ilmuwan psikologi dapat mengetahui atau diberitahui mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya ada bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Nah, selanjutnya ada sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan penggunaan layanan psikolog atau pihak lainnya. Dan selanjutnya adalah pelecehan lainnya. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik itu atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecatatan, bahasa, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya ada pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk. Nah, sebaiknya seorang psikolog itu dapat menghindari perilaku yang sudah dijelaskan sebelumnya serta mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi penggunaan layanan.
Nah, dalam hal ini, maka penggunaan layanan psikolog atau pihak-pihak yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan hal tersebut. Nah, di pasal 16 menjelaskan tentang hubungan majemuk. Nah, di sini psikolog itu seminimal mungkin dapat menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, dan afektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, atau apabila berisiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang lain atau pihak lainnya dalam hubungan profesional tersebut. Nah, di pasal 18 ada eksploitasi. Maksud di sini adalah unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi. Nah, selanjutnya ada pasal 19 tentang hubungan profesionalitas. Ada beberapa poin yang dimuat di pasal 19 ini. Yang pertama adalah hubungan antar profesi. Nah, di sini seorang psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya. Nah, selanjutnya adalah saling memberi umpan balik konstruktif untuk meningkatkan keahlian profesinya. Selanjutnya, apabila seorang psikolog wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Nah, apabila terjadi pelanggaran kode etik yang di luar batas, maka seorang psikolog atau ilmuwan psikologi wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan profesi lainnya. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati seorang rekan profesi lainnya. Selanjutnya, wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan wewenang. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat berguna dan menambah wawasan yang menontonnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.